Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffy Karel Putra Babil dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 34. Saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang bahan kemas olahan makanan internasional. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan ke konsumen. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. B. Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. C. Kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. D. Kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. E. Mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Kemauan dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat: A. Permeable terhadap udara, oksigen, dan gas lainnya, bersifat non-toksik dan inert. C. Kedap air. D. Kuat dan tidak mudah bocor. E. Relatif tahan terhadap panas. F. Mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal antara lain. A. Frekuensi pemakaian. 1. Kemasan sekali pakai, disposable. Contoh: bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun. 2. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi trip. Contohnya beberapa jenis botol minuman, limun, bir, dan botol kecap. 3. Kemasan yang tidak dibuang, semi disposable. B. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas. 1. Kemasan primer. Contoh: kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. 2. Kemasan sekunder. Contohnya kaleng susu, kotak, kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. 3. Kemasan tersier dan kuarterner. Contohnya D. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. C. Sifat kelakuan bahan kemas. 1. Kemasan fleksibel, misalnya plastik, kertas foil. 2. Kemasan kaku, misalnya kayu, gelas, dan logam. 3. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel, seperti botol plastik, susu, kecap, saus, dan wadah bahan yang berbentuk pasta. D. Sifat perlindungan terhadap lingkungan. Kemasan hermetis, misalnya kaleng dan botol gelas. 2. Kemasan tahan cahaya, misalnya wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. 3. Kemasan tahan suhu tinggi. Yang wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh: wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. 2. Wadah siap diraket atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. 3. Kemasan fleksibel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.